Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sudah pada sarapan kan? Alhamdulillah. Kenapa sarapan penting? Karena sarapan di pagi hari ini itu bisa buat kita menjadi lebih bertenaga untuk menjalani hari-hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Ya, di sini ada yang tidak berangkat. Siapa? Maulana. Kenapa Maulana? Oh, sakit. Ya, mari kita doakan agar Maulana diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul lagi, belajar bersama-sama lagi dengan kita. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu tentang teks prosedur? Ya, silakan Mbak April. Wah, baik. Beri tepuk tangan untuk Mbak April. Ya, pada hari ini kita sudah memasuki materi yang baru. Ada yang tahu atau tidak? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa? Ya, betul. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerita fabel. Di sini sudah ada yang pernah membaca teks cerita fabel? Silakan angkat tangannya. Ya, menurut kamu cerita fabel itu apa? Baik. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ya. Jadi cerita fabel merupakan cerita yang isinya terdapat nilai moral yang disampaikan penulis lewat tokoh hewan-hewan begitu. Ya, pada kesempatan kali ini ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa saja pada materi teks cerita fabel kali ini? Tidak ada yang tahu. Materi cerita fabel yang akan kita pelajari yang pertama yaitu struktur teks cerita fabel. Kemudian yang kedua, unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita fabel. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak masuk pada materi yang lebih dalam, Bapak akan menjelaskan bagaimana tugas-tugas yang ada pada materi kali ini. Yang pertama ada tugas portofolio, yang kedua ada tugas kelompok, yang ketiga ada ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Ya, untuk tugas minggu depan, silakan kalian mencari teks cerita fabel, kemudian telaah struktur dan unsur kebahasaannya. Ini tugas individu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Pada materi teks cerita fabel ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, setelah membaca sebuah teks cerita fabel, peserta didik mampu memahami teks cerita fabel berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu setelah membaca sebuah teks cerita fabel, peserta didik mampu memahami struktur teks cerita fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia dengan baik. Kemudian yang ketiga, yaitu setelah membaca sebuah teks cerita fabel, peserta didik mampu memahami unsur kebahasaan teks cerita fabel berjudul
kupu-kupu berhati mulia dengan baik tentunya. Ya, pada materi pertama ini yaitu struktur teks cerita fabel. Struktur teks cerita fabel yaitu ada 4. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang 4 kode. Yang pertama, orientasi. Orientasi itu adalah bagian awal dari suatu cerita. Orientasi terdiri dari pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan deskripsi awal mula konflik. Biasanya seperti itu. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Komplikasi ini biasanya dimulai dari munculnya masalah, sehingga masalah tersebut mencapai komplikasi atau klimaks. Nah, dalam teks fabel biasanya konflik muncul dari kepribadian tokoh. Kemudian yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bagian komplikasi. Kemudian yang keempat terakhir kode. Kode adalah biasanya itu terdapat amanat, yaitu nilai moral yang diungkapkan pengarang atau penulis dalam cerita atau perubahan sikap yang diharapkan pada akhir cerita. Jadi biasanya kode ini ada 2 jenis, biasanya ada yang tersirat, kemudian ada yang tersurat. Kalau tersurat itu biasanya dalam kode itu sudah terpapar jelas bahwasanya amanat yang terkandung seperti ini begitu. Kalau yang tersirat biasanya kode itu kita harus mencerna terlebih dahulu apa kata-kata yang dapat kita simpulkan dari kata tersebut begitu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Ya. Selanjutnya sekarang kalian buka buku halaman 25. 25 bagian yang B itu. Ada yang ingin membacakan? Ya, silakan Rido. Ya, terima kasih Rido. Suaranya lantang dan bersemangat. Beri tepuk tangan. Ada yang ingin melanjutkan? Itu tinggal 2 itu. Ya, silakan Nisa. Ya, terima kasih Nisa, merdu dan lembut suaranya. Beri tepuk tangan untuk Nisa. Ya, seperti yang sudah dibacakan oleh 2 temanmu tadi, yaitu unsur kebahasaan cerita fabel. Bapak ingin bertanya, selain yang ada di buku, apalagi unsur kebahasaan yang terdapat di teks cerita fabel? Ya, silakan Robi. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Robi. Ya, jadi unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita fabel yaitu ada 4. Yang pertama, terdapat kata kerja. Kemudian yang kedua, kata keterangan. Yang ketiga, kata sandang. Yang keempat, kata penghubung. Nah, kata kerja ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama yaitu kata kerja aktif transitif. Kemudian yang kedua yaitu kata kerja intransitif. Kemudian yang kedua yaitu kata keterangan. Biasanya terdapat kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, kata keterangan suasana. Kemudian yang ketiga yaitu kata sandang. Contoh dari kata sandang dalam teks cerita fabel yaitu kata si dan sang. Contohnya yaitu si serigala itu, si kupu-kupu itu, sang beruang itu, dan lain sebagainya.
Kemudian yang keempat yaitu kata penghubung, yaitu contohnya dan, atau, dan lain-lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Ya, silakan. Apa perbedaan kata kerja aktif transitif dan kata kerja intransitif? Begitu. Ya, apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan temanmu tadi? Bapak akan berikan nilai tambahan apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan temanmu tadi. Ya, silakan. Baik. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Bagus, beri tepuk tangan. Ya Mbak, itu tadi perbedaan antara maksud saya kata kerja aktif transitif dan kata kerja intransitif. Bagaimana, sudah paham? Alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya lagi? Kelihatannya sudah pada paham ini ya. Ya, kalau begitu sekarang kalian berkelompok kecil saja, anggota 4 orang. Kalau boleh saya yang menentukan kelompoknya agar tidak terjadi keributan atau kegaduhan. Jadi nomor presensi 1 sampai 4 itu satu kelompok, 5 sampai 8 itu kelompok 2, 9 sampai 12 itu kelompok 3, dan seterusnya. Ya, tapi nanti dulu. Silakan buka buku Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan itu, kemudian telaah teks cerita fabel yang berjudul Kupu-kupu yang Berhati Mulia. Lalu diskusikan dengan kelompok kalian. Yang pertama yaitu struktur teksnya, kemudian unsur kebahasaan, yang ketiga yaitu amanat yang terkandung. 25 menit waktunya. Setelah itu kita diskusikan bersama. Ya, silakan mulai berkelompok. Jangan ribut ya. Silakan. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis, sudah selesai. Sekarang kelompok mana yang ingin mempresentasikan jawabannya? Ya, silakan Mas Rian. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Rian. Silakan kepada kelompok lainnya yang akan memberikan tanggapan atau tambahan atau mungkin sanggahan. Bagus, beri tepuk tangan. Kelompok lainnya yang ingin mempresentasikan, silakan. Bagus, beri tepuk tangan. Ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Silakan. Atau memberi pertanyaan mungkin. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah ya, kalian semuanya aktif bertanya, aktif menanggapi, aktif menambahkan. Terima kasih untuk kelompok terakhir tadi yang sudah mempresentasikan jawabannya. Silakan hasil diskusinya dikumpulkan ke depan ke meja saya, ke sini. Ya, terima kasih. Jadi, apa yang kita petik dari pembelajaran pada tugas kali ini? Ya, yang pertama yaitu kita dapat mengenali yaitu struktur teksnya dari cerita fabel Kupu-kupu yang Berhati Mulia. Yang kemudian kita mengenali tentang
unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks cerita fabel yang berjudul Kupu-kupu yang Berhati Mulia. Yang ketiga yaitu kita bisa menemukan amanat yang terkandung dalam teks cerita fabel yang berjudul Kupu-kupu yang Berhati Mulia, di mana amanat itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita bersosial sebagai makhluk sosial dalam dunia ini. Kita refleksikan bersama dengan kehidupan sehari-hari kita, apa yang dapat diambil dari cerita fabel tentang kupu-kupu yang berhati mulia. Jadi kita baca tadi terdapat yaitu kupu-kupu itu selalu menolong dengan sesamanya. Nah, suatu saat apabila kupu-kupu tersebut mengalami kesulitan, pasti kupu-kupu tersebut akan dibantu. Jadi pesan yang dapat kita ambil dan kita aplikasikan untuk kehidupan sehari kita yaitu selalu menolong dengan sesama, niscaya kita akan dibantu juga di kemudian hari. Dapat kita simpulkan juga bahwasanya setiap cerita fabel pasti memiliki amanat dan dapat kita ambil untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apabila tidak, materi pada hari ini cukup. Namun sebelum ditutup, Bapak akan menggaungkan yel-yel terlebih dahulu. Oh iya, tadi yang ini tugas yang dikumpulkan yaitu sebagai tugas portofolio ya. Tugas kelompokan ya. Ya. Kita akan yel-yel terlebih dahulu ya. Ketika Bapak mengatakan belajar, kalian jawab pasti. Ketika Bapak mengatakan bahasa Indonesia, kalian jawab bisa. Ketika Bapak mengatakan belajar bahasa Indonesia, kalian jawab pasti bisa. Begitu ya anak-anak? Sudah paham? Ya, mari kita mulai. Belajar pasti. Bahasa Indonesia bisa. Belajar bahasa Indonesia pasti bisa. Ya, jangan lupa Bapak ingatkan lagi untuk tugas minggu depan dikerjakan, lalu untuk minggu depan langsung dikumpulkan. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.